Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita yaitu bab 4, persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi materi bab 4 ini materi akhir di semester 1. Nah, untuk ini bisa kalian baca sendiri. Nah, ini Ibu akan jelaskan yang pertama dulu yaitu persamaan linear satu variabel. Perhatikan kalimat terbuka. X tambah 8 sama dengan 15, 3Y-7 sama dengan 20. Kalimat terbuka di atas menggunakan sama dengan atau tanda hubungnya adalah sama dengan. Jadi persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan erat dengan sama dengan dan hanya berpangkat 1. Nah, jadi kalau persamaan linear satu variabel itu dia hubungan eratnya dengan sama dengan dan hanya berpangkat 1. Nah, di persamaan linear satu variabel ini ada dua cara, yaitu dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Cara yang kedua, membagi kedua ruas bilangan yang sama. Nah, untuk pindah ruas dari kiri ke kanan atau sebaliknya, berarti tandanya akan berubah dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan X tambah 7 sama dengan 12. Nah, di sini Ibu akan menggunakan cara menambahkan atau mengurangkan kedua bilangan yang sama. Jadi menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama ya. Nah, di sini kan ada X tambah 7 sama dengan 12. Kita turunin dulu X tambah 7. Agar 7-nya habis atau bernilai 0, maka kita harus apa? Mengkurangkan 7. Jadi sini kurang 7 sama dengan, kalau sebelah kirinya dikurang 7, berarti sebelah kanan pun harus dikurang 7. 12 nya turunin, dikurang dengan 7. Anggap aja ini sebelah kiri, yang ini adalah sebelah kanan. Nah, ini batasannya adalah sama dengan ya. Ingat ya, berarti kita itu ingin menghabiskan nilai ini. Yang hanya tersisa adalah variabelnya saja. Nah, kalau sebelah kiri dikurang 7, berarti sebelah kanan juga harus dikurang 7, karena mengurangi atau menambahkan bilangan yang sama. Berarti sisa dengan X. 7 kurang 7 habis ya, sama dengan 12 kurang 7, 5. Nah, berarti nilai X-nya adalah 5. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, X tambah 7 sama dengan 12. X-nya turunin, sama dengannya turunin, 12-nya turunkan. 12 ini kan dia nggak punya variabel. Nah, berarti temennya adalah dengan 7, sama-sama tidak memiliki variabel. Nah, 7 ini kita mau pindah ruas ke sebelah kanan, dari kiri ke kanan. Karena melewati sama dengan, berarti artinya dia pindah ruas dari sebelah kiri ke kanan. Kalau di sininya dia positif, berarti tandanya jadi berubah jadi negatif. Jadi negatif 7. Begitupun sebaliknya ya. Kalau misalnya di sininya dia negatif, pindah ruas ke sebelah kanan, berarti dia jadinya positif. X-nya turunkan. 12 kurang 7, 5. Nah, hasilnya sama-sama 5. Untuk contoh soal yang nomor 2, ada 4A dikurang 8 sama dengan 4. Nah, di sini Ibu pakai cara yang pertama dulu, yaitu menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Berarti 4A-nya kita turunkan, min 8-nya kita turunkan. Nah, biar min 8 itu habis, berarti kita harus menambahkan dengan
8. Berarti tambah 8. Karena kan punya hutang 8 dibayar 8, jadi habis kan. Punya hutang 8 dibayar 8, jadi 0. Sama dengan 4. Kalau di sininya positif 8, berarti di sini juga harus positif 8. Paham ya? 4A-nya turunkan. Min 8 ditambah 8 habis. Nah, 4 ditambah 8 berapa? 12. Nah, seperti ini. Karena kita mau menyisakan variabelnya saja, variabel A, berarti kita harus apa? Membagi dengan kedua ruas bilangan yang sama. Nah, kalau di sininya 4 berarti biar habis dibagi berapa? Dibagi 4. Kalau yang di sebelah kiri dibagi 4, berarti sebelah kanan pun harus dibagi dengan 4. Nah, 4A bagi 4, berarti sisa A. Sama dengan 12 bagi 4, 3. Nah, berarti A-nya adalah 3. Untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, 4A min 8 sama dengan 4. Nah, di sini kita tulis dulu 4A sama dengan 4-nya turunin, min 8. Pindah ruas ke sebelah kanan, berarti jadinya apa? Positif. Dari negatif menjadi positif 8. 4A sama dengan 4 tambah 8, 12. Nah, ini sama kayak yang tadi. Berarti A sama dengan 12 dibagi 4 berapa? 3. Sama ya. Nah, untuk contoh soal nomor 3, misalnya ada 5x min 2 sama dengan 4x ditambah 7. Nah, di sini berarti kita samain dulu yang punya variabel sama yang punya variabel. Yang punya variabel siapa aja? 5x dengan 4x. Jadi kita tulis di sini 5x. Nah, di sini kan ada 4x. Pindah ruas ke sebelah kiri. Dari positif berarti jadinya negatif. Sama dengan di sini kan ada angka 7. 7 tetap di ruas kanan. Nah, berarti ini dia dari ruas kiri ke ruas kanan. Berarti berubah tandanya jadi positif 2. Nah, 5x dikurang 4x berarti 1x atau x saja. 7 tambah 2, 9. Nah, maka x-nya adalah bernilai 9. Paham ya? Nah, untuk contoh soal nomor 4, ini Bu jelasin. Kalau misalkan bentuknya kayak gini berarti harus dikalikan dulu. Perkaliannya sama kayak yang udah diajarkan di materi sebelumnya. 3 kali 3Y, 9Y. 3 kali min 2, min 6. Sama dengan 2 kali 4Y, 8Y. 2 kali 6, positif 12. Gini ya. Nah, sama kayak yang tadi. Berarti variabel Y sama variabel Y. Berarti 9 sama 8. 9Y. Nah, ini kan positif 8. Pindah ruas ke sebelah kiri. Jadinya negatif 8Y. Sama dengan ini 12-nya turunkan. Tetap di ruas kanan. Negatif 6 pindah ke ruas kanan. Berarti jadinya positif 6. 9 dikurang 8 sisa 1 Y atau Y saja. 12 ditambah 6 18. Nah, berarti selesai. Y nya adalah 18. Paham ya? Untuk contoh soal berikutnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Yang seperti ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Ini sama dikali-kalikan dulu. Nah, bisa kalian lihat contoh soalnya di buku kalian. Terima kasih. Untuk materi yang kedua itu ada pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum lanjut ke materinya, kita harus tahu dulu tanda pertidaksamaan tuh. Nah, seperti di SD kan udah pernah diajarin. Kalau ini artinya kurang dari, yang ini artinya lebih dari, yang ini
ada tanda garis bawahnya, berarti kurang dari sama dengan. Yang ini lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki tanda hubung. Tanda hubung apa? Tanda hubung pertidaksamaan. Ada kurang dari, lebih dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari, di mana variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, tadi kalau persamaan linear itu tanda hubungnya adalah sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan linear itu tanda hubungnya adalah tanda pertidaksamaan, kayak gini ya. Sama, dia variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, di sini Ibu akan jelaskan contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 12 lebih dari 16 dengan X bilangan cacah kurang dari 10. X tambah 12 lebih dari 16. Nah, ini sama sih pengerjaannya, sama kayak persamaan linear, pindah ruas gitu. Di sini X-nya kita turunkan, tandanya kita turunkan, 16 turunkan, ini kan positif 12 ya, berarti pindah ruas ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, jadinya min 12. Sama, ini adalah tanda batasnya ya. X sama dengan X lebih dari 16 kurang 12 adalah 4. Berarti X lebih dari 4 jawaban. Di sini yang diminta X bilangan cacah kurang dari 10. Karena yang diminta adalah bilangan cacah kurang dari 10, berarti himpunan penyelesaiannya kan di sini nih tadi X lebih dari 4, berarti bilangan cacah lebih dari 4, berarti dimulainya dari 5, 6, 7, 8, 9. Karena kenapa cuma sampai 9? Karena yang diminta kurang dari 10, jadi cukup sampai 9 saja. Dimulainya dari 5 karena X lebih dari 4. Gitu ya. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 4Y min 2 kurang dari sama dengan 5 ditambah 3Y dengan Y bilangan bulat, dengan Y anggota bilangan bulat. Nah, di sini tidak ada keterangan sampai berapa ya. Nah, di sini kita samain dulu yang punya variabel Y-nya sama yang punya variabel Y. Berarti 4Y dengan 3Y. Pindah ruas kan ke sebelah kiri, berarti dikurang 3Y, karena kan dari positif jadi negatif. Kurang dari sama dengan, 5-nya turunin. Min 2 berarti pindah ruas ke kanan, jadi jadinya positif 2. 4 dikurang 3, 1, berarti sisa 1Y atau Y saja. Kurang dari sama dengan 5 tambah 2 berarti 7. Jadi Y-nya adalah kurang dari sama dengan 7. Nah, karena di sini yang diminta Y anggota bilangan bulat, tidak ada keterangan sampai berapa, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Nah, kenapa dimulainya dari 7? Kenapa nggak 6 aja? Nah, karena di sininya ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, berarti angka ini kita tulis juga. Nah, karena yang diminta adalah kurang dari sama dengan, berarti ke lebih kecil. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Karena dari soal tidak ada keterangan sampai berapa. Nah, di sini Ibu akan jelaskan contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ya. Dengan Y anggota bilangan cacah. Nah, ini ada contoh soal yang ketiga. Berarti kalau ada kayak gini kita harus mengalihkan dulu satu-satu. 4 kali 4Y berarti 16Y. 4 kali min 2 min 8. Terus min 10Y. Lebih dari 5 kali 3 15Y. 5 kali 2 berarti 10. Yang punya variabel sama yang punya variabel ya. 16Y dikurang 10Y berarti 6Y min 8. Lebih dari 15Y ditambah 10. Nah, karena masih ada yang punya variabel Y, berarti kita samakan dulu. 6Y ini kan positif, pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya negatif 15Y. Lebih dari 10-nya tetap karena di ruas kanan. Min 8 yang pindah ruas, jadinya positif 8. 6 dikurang 15 berarti min 9Y. Lebih dari 10 ditambah 8 18. Nah, biar habis berarti kita harus membagi dengan apa? Dengan bilangan 9. Karena di sininya negatif 9 berarti kita membagi dengan negatif 9. Berarti ruas kanan pun sama pembaginya, negatif 9. Min 9Y dibagi min 9 berarti sisa Y. Nah, karena dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Dari lebih dari menjadi kurang dari. 18 dibagi min 9 berarti min 2. Nah, Y-nya Y kurang dari min 2. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena yang diminta kan bilangan caca. Bilangan caca itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti himpunan penyelesaiannya tidak ada karena di sininya negatif ya. Nah, di sini Ibu mau kasih tahu. Jadi kalau misalkan dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi tandanya dibalik. Nah, jika dibagi dengan negatif, tandanya berubah. Nah, misalnya dari lebih dari menjadi kurang dari pasangannya. Kalau lebih dari sama dengan berarti menjadi kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti menjadi lebih dari sama dengan. Begitupun sebaliknya ya. Terima kasih.